Jadi memang pekerjaan yang paling dicari, pekerjaan yang paling menyenangkan ya, yang disyukuri itu salah satunya adalah hobi ya, hobi yang dibayar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dua pemuda resah. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang masih tetap setia menonton kami di channel kami Kapten Rush ya. Terima kasih semuanya. Hari ini masih tetap di jam istirahat saya ingin berbincang-bincang dengan Kang Arga. Kang Arga, bukan Arga ya, bukan. Kita akan berbincang-bincang kembali Kang Arga nih ya. Hari ini berbincangnya yang bawa temanya sekarang saya nih ya. Sekarang yang bawa temanya saya nih. Ya, barengan lah ya. Oke. Sama-sama. Kita akan sharing lah ya. Siap. Saya tuh lagi mencermati tentang yang berhubungannya dengan potensi tuh. Oke. Potensi. Nah, siapa tahu dalam sisi atau sudut pandang Kang Arga tentang apakah potensi itu bakat alami atau bakat bawaan, mungkin seperti itu. Karena hal ini penting ya, harus kita ketahui. Soalnya gimana pun itu kita akan melompat atau mengarahkan diri kita kepada ranah pekerjaan nanti ke depannya ke ranah pekerjaan. Makanya itu ranah pekerjaan yang efektif, pekerjaan yang baik kan alangkah indahnya disesuaikan dengan minat dan bakatnya, mungkin seperti itu. Siap. Nah, dengan hal yang seperti itu, menurut pandangan Kang Arga gimana tuh? Oke, ya terima kasih, ini sangat baik sekali. Karena saya lihat di scroll Instagram, scroll TikTok, bahwasanya nanti Menteri Pendidikan itu akan mengubah kembali tuh. Oke, apa tuh? Ya, dulu itu kan tidak ada jurusan, sekarang ada penjurusan lagi. IPA, IPS, dan bahasa lagi. Ya, kayak dulu kan ini penjurusan sesuai dengan potensi dan bakat minat peserta didik tentunya. Nah, itu kan sangat ada kaitannya ya, ada relevansinya antara potensi, bakat, minat, dan juga nanti penjurusan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau dalam studi keilmuan sejarah tuh, ini di Arab, dulu itu ada terbagi dua tuh. Oh ya, apa aja tuh? Ya, yang pertama itu ada ilmu namanya Al-Ansab. Al-Ansab itu artinya adalah tentang genealogi kekeluargaan. Gitu. Kekeluargaan yang dimana Al-Ansab ini akan berkaitan dengan nasab, keturunan. Ya. Satu lagi al-hasab, gitu. Jadi ada nasab, ada hasab pakai hak. Gitu. Apa itu? Hasab itu sama juga keturunan, tapi menurunkan profesi, menurunkan minat, menurunkan juga bakat, menurunkan juga keahlian. Gitu. Makanya nanti Rasulullah SAW dalam literatur klasik ya, dia itu bisa menempatkan seseorang, para sahabatnya itu sesuai dengan potensinya. Karena apa? Karena melihat background dari keturunan dan keluarganya. Contoh ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu di satu klan yang memang klan tersebut pertama adalah orang-orang yang dia itu mahir hafalannya terhadap Al-Ansab ini, ya, keturunan. Kemudian yang kedua adalah beliau pun seorang saudagar, gitu, memiliki link dan channel relasi di luar Arab. Gitu. Nah, itu dulu ya, itu studi klasik literatur. Banyak sekali bukunya, ada buku dari Fuad Jabali, kemudian ada satu lagi dari bukunya Ustadz Muhammad Yusuf, gitu, tentang para sahabat Nabi, yang bukunya hampir tebal sekali, 500 sampai 1000 halaman, mengenai 1000 atau 100.000 para sahabat dengan ciri-ciri dan potensinya yang berbeda, yang nanti relevansi dan kaitannya itu dengan keturunan atau klan, ya, kabilah kalau dulu mah. Kalau di Arab nih ya, ini literatur studi keislaman klasik. Itu menurut POV sejarah. Nah, saya nanti akan penasaran juga ini gimana sih dalam psikologi gitu. Kan antum keren sekali Kang Arga. Tapi ini include loh Tum. Include-nya gimana? Secara umumnya definisinya potensi itu adalah minat dan bakat seseorang itu sendiri kan ya. Siap. Potensinya. Nah, bakat itu seharusnya ada yang alami dan ada yang bawaan atau pembelajaran kayak gitu. Makanya bakat itu harus kita pelajari ya. Nah, tapi tadi disesuaikan bahwa ada al-hasab ya, diturunkan dari orang tua ke bawahnya dan sebagainya. Ada faktor genetik. Oke. Saya baru
baru tahu, baru terserap ya. Itu sesuai dengan potensi hari ini atau bakat hari ini kan kayak gitu. Di dalam diri manusia memang tidak akan terlepas dari yang namanya minat dan bakat ya. Iya. Bakat itu dari beberapa pemahaman ada yang mengatakan bakat itu alami, dari gen dan sebagainya. Dan ada juga bakat itu dari pembawaan atau pembelajaran dari lingkungannya. Maka dari itu ada faktor-faktor yang mendukung tuh. Bentuknya bakat itu yang pertama ada genetika. Genetik itu ya bawaan tadi al-hasab itu tadi ya. Langsung. Yang kedua itu gara-gara lingkungan. Yang ketiga ada bakat itu muncul gara-gara motivasi yang dia serap dari pembelajaran-pembelajaran yang dia alami melalui lingkungannya, didukung, disokong agar dia itu bisa melakukan sesuatu dari kebiasaan dia sebelumnya mungkin seperti itu. Maka dari itu kalau misalkan secara genetik ya tadi saya sepakat dan sesuai include dengan teori tadi al-hasab tadi bahwa manusia itu dari beberapa teori itu bisa menurunkan genetiknya, bisa menurunkan bakatnya kepada anak-anaknya nanti ke depannya. Dan faktor lingkungan pun bisa terjadi, faktor pembelajaran. Nah, misalkan kita nggak bisa main bola, tapi kita belajar bermain bola dan sebagainya, kita pun bisa expert di bidang itu dan kita bisa jadi profesional kalau kita terus-menerus melakukannya kan seperti itu. Bahkan ada beberapa pemahaman orang ketika melakukan itu sebuah pekerjaan setelah lebih dari 6 tahun itu udah bisa jadi dianggap atau profesional gitu ya. Iya betul. Ya. Terus faktor yang lainnya itu faktor motivasi. Ada juga saya punya rekan dia itu guru olahraga tuh. Anaknya dia itu nggak terlalu suka sih berenang dan sebagainya, tapi dia termotivasi sama atlet renang yang ada di luar negeri kalau nggak salah. Dia menjuarai dan sebagainya. Ngelihat ahli renang itu bilang ke ayahnya, Pak aku mau coba berenang dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Dia di skala apa yang namanya tuh O2SN ya, SMA menjuarai O2SN itu menjadi juara ketiga kalau nggak dua kalau nggak salah. Karena fans ya. Karena fansnya kayak gitu, karena jalur motivasi itu tadi. Nah maka dari itu saya pikir untuk hari ini buat rekan-rekan anak-anak dan sebagainya tentukan terlebih dahulu ya minat dan bakat itu sendiri ya untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai minat dan bakatnya. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Menurut antum gimana tuh? Ada tambahan lagi nggak? Ada dong. Gimana pasti. tuh? Saya itu kan melanjutkan studi lagi ya kesejarahan. Ini kata profesor saya ya, Prof. Wawan. Mengatakan bahwasanya kan keprofesoran, kepakaran, keahlian, kespesialisan itu adalah inti dan juga tujuan dari sebuah studi begitu. Maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang profesor pasti itu ahli di satu bidang. Satu bidang itu ya. Ya, kecil tapi mendalam. Kecil tapi mendalam. Nah, saya tanya gitu, penasaran gitu. Bagaimana sih Prof gitu ya? Lewat WhatsApp, Prof bagaimana agar kita itu bisa menentukan keahlian kita tuh, gitu. Ya, Prof Wawan itu sangat hebat. Gimana tuh? Jawabannya. Kata Prof Wawan, lanjutkan aja dulu. Nanti di tengah perjalanan, apa yang disukai, apa yang diminati itu akan ketahuan. Jadi jangan dipikirin dulu tuh. Betul. Oh, aku tuh pengen ahli ini, ternyata di tengah perjalanan, asa kurang enak gitu. Ya, betul. Atau enggak kurang ini gitu. Walaupun nanti ada bantuan-bantuan dari yang lain, itu support system, tapi sangat mengalir. Itu kata Prof Wawan ya, sangat mengalir di tengah perjalanan. Itu nanti ya kita semua akan mengetahui kita itu suka, minat dan bakatnya itu di mana. Ya, walaupun apa yang kita lakukan hari ini gitu ya, yang kita sering lakukan hari ini secara mengulang-ulang terus, itu juga salah satunya menjadi poin penting. Poin penting, kita tuh ngejurusnya kemana. Nah itu jadi insight yang sangat baik. Jadi udah jangan banyak pikiran ya, kita lakukan saja dulu gitu ya. Lakukan saja dulu, kita lakukan saja dulu, nanti juga akan terkanalisasi gitu. Hashtagnya coba aja dulu. Betul. Coba aja dulu. Kabur ya. Terkanalisasi sendiri. Betul. Sepakat. Dan itu tambahnya. Memang secara psikologis juga ya, minat dan bakat itu ketika ada namanya bakat terpendam ya tuh ya. Itu pada dasarnya manusia itu kalau seharusnya bakatnya udah ada.
Cuman bakatnya itu tidak diarahkan dan tidak digali. Oh. Maka dari itu kalau ingin memunculkan bakat, minat dan bakat, satu dulu tuh. Yang pertama, cintai dulu pekerjaan itu sendiri. Oh, Nanti kalau udah cinta, minat dan bakat yang terpendam itu akan tergali dengan sendirinya tuh. Oke. Nah, kalau dari bimbingan konseling lah ya, memang ada tools-tools atau alat-alat untuk cara menemukan minat dan bakatnya. Oke. Ada minat musik kan, ada minat kinestetik, ada minat visual klasika, ada minatnya dia itu bicara kan, auditoria dan sebagainya. Nah, minat-minat itu bisa kita tentukan dengan cara alat tesnya ada tuh. Nah, Oke. silakan rekan-rekan kalau mau ingin bekerja apapun itu, jangan lupa tes dulu minat bakat kalian apa. Setelah kalian tahu minat dan bakatnya apa, barulah munculkan rasa suka dulu. Setelah suka, nanti kalian secara tidak langsung tadi seperti Prof. Wawan tadi ya, mencoba terus, coba lagi sehingga ketika suka itu minat bakat yang terpendam itu bisa muncul loh tuh. Oke. Nanti ketika akhirnya goalnya ketika bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya itu bukan mencari uang loh. Oke. Kayak main aja gitu ya tuh ya. Ada istilah kan pekerjaan yang paling yang paling utama itu adalah hobi yang dibayar. Itu hobi yang Hobi yang dibayar itu dibayar. tadi. Karena hobi yang dibayar itu akan lebih menyenangkan ketimbang kita fokus bekerja tidak sesuai minat dan bakat kita atau apalagi potensi kita. Wah, capek banget mungkin. Itu mah malah jadi bakatku butuh. Bakat itu benar-benar. Bakatku butuh nggak ada lagi ya. Dipaksakan jadi kayak gitu. Oke. Tidak sesuai dengan minat dan bakat. Nah. Jadi bakatku butuh. Betul. Pada dasarnya tuh nggak ada manusia yang bodoh, nggak ada manusia yang nggak punya bakat. Semua manusia pasti ada minat dan bakatnya, maupun itu bakat dari gen Al-Hasab tadi, ada pun bakat bawaan atau pembelajaran. Kan kita memang tidak bisa mempelajari semua bakat-bakat yang ada di dunia ini kan gitu. Namun kita bisa mempelajari bakat yang kita atau berpotensi untuk kita berkembang dan bertumbuh mungkin seperti itu. Siap. Mungkin ada saran buat rekan-rekan yang dari rumah kalau ingin mencari pekerjaan sesuai bakat dan minatnya gimana tuh? Sebelum kita tutup udah masuk nih. Sebentar lagi jam istirahatnya. Ada lagi atau udah cukup? Saran lah ya sedikit ya, saran. Tentukan saja apa kegiatan yang kalian sukai betul ya. Jadi base-nya itu adalah cinta. Karena cinta kan membutakan ya Tum ya. Nah. Apapun yang kita lakukan karena dasar cinta, apa yang kita lakukan atas dasar suka begitu, itu akan menyenangkan. Gitu. Hobi yang dibayar itu gitu. Jadi memang pekerjaan yang paling dicari, pekerjaan yang paling menyenangkan ya, yang disyukuri itu salah satunya adalah hobi ya, hobi yang dibayar. Mungkin itu dari Kang Arga, mungkin terakhir dari saya. Tadi tentukan potensi kamu atau tentukan minat bakat kamu, dan yang keduanya tentukan tujuannya. Nanti kamu setelah ini mau ngapain, 5 tahun ke depan mau seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga, asah terus bakatnya, kalau udah ketemu, bekerjalah terus, potensi kamu upgrade terus dan sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi profesional mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian tuh ngobrolnya hari ini ya. Maaf bukannya tidak mau menemani rekan-rekan lebih panjang, lebih lebar lagi kan. Bisa nanya juga ya di komentar, nanti kita akan bahas. Nah, komen kalau mau bahas dan diskusi lebih lanjut silakan komen aja lah ya. Komen aja, mungkin dari kami seperti itu aja terlebih dahulu karena waktu jam istirahatnya sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tuh udah ada bel. udah bel. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, and comment. Subrek juga subrek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.